Di era ponsel pintar, Samsung yang jadi rajanya, setidaknya untuk ekosistem Android. Jenama asal Korea Selatan ini merupakan produsen ponsel Android nomor satu yang sudah diakui kebolehannya secara global. Meski begitu, Samsung tidak boleh tinggal diam karena dalam top 5 vendor berbagai survei atau analis, posisi Samsung tidak selalu nomor satu. Seringkali berada di posisi 2 atau malah di bawahnya. Terlepas dari itu, apapun posisinya, Samsung boleh dikatakan sebagai brand elektronik yang kuat, termasuk di dunia ponsel. Lantas, apa saja HP Samsung terbaru di tahun ini yang khusus hadir secara resmi ke Indonesia? Langsung saja simak deretan harga HP Samsung terbaru di video berikut ini. Samsung punya misi penting saat menghadirkan Samsung Galaxy A03. Mereka ingin menghadirkan perangkat yang semakin mendekatkan orang ke era digital. Berdasarkan riset mereka, sebuah HP di kisaran 1 jutaan penting punya kamera berkualitas. Oleh sebab itu, Galaxy A03 dibekali kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Kamera ini diharapkan bisa menciptakan konten hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, baik melalui foto atau video. Di samping itu, HP ini juga punya performa yang oke punya karena SoC Unisoc Tiger T606. Spesifikasi hanya salah satu aspek yang bisa Anda pertimbangkan ketika hendak membeli ponsel. Ada aspek-aspek lain yang juga perlu Anda perhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Hal itu seperti kenyamanan pakai dan layanan purna jual yang prima. Nah, untuk hal itu, Samsung adalah juaranya. Tak terkecuali jika Anda membeli ponsel kelas entry seperti Samsung Galaxy A03s. HP ini nyaman dipakai karena memakai antarmuka One UI Core yang ringan dan bersih tanpa iklan. Antarmuka dengan basis Android 11 ini menjadi alasan mengapa SoC MediaTek Helio P35 di HP ini bisa cukup powerful. Terkadang kualitas suatu ponsel tidak bisa dilihat hanya dari spesifikasi yang tercantum. Hal itu sebagaimana Samsung Galaxy A03 Core ini. Meskipun HP ini hanya memakai SoC Unisoc SC9863A, performa hariannya masih lancar. Kegiatan seperti browsing, menonton video, membalas pesan, dan multitasking masih oke dijalankan HP ini. Hal ini tak lepas dari antarmuka One UI Core yang mampu mengoptimalkan kemampuan hardware yang rendah. Baterai 5000 mAh di HP ini juga awet berkat software antarmuka tersebut. Galaxy A04e memang sama-sama diperuntukkan untuk penggunaan esensial seperti browsing, chatting, membuka aplikasi medsos, dan mengedit dokumen. Di dalamnya tersemat konfigurasi 8 inti prosesor dengan balutan RAM mulai dari 3 GB, diserta memori internal 32 GB. Meski terbilang kecil, Samsung juga sediakan fitur RAM Plus yang dapat tingkatkan sebanyak 3 GB, serta slot memori eksternal terpisah hingga 1 TB. Meski terjangkau, jangan remehkan kualitasnya. Galaxy A04s dihadirkan dengan keunggulan di sisi kamera belakang karena punya resolusi 50 megapiksel. Selain kamera utama, terdapat dua kamera pendamping berupa sensor depth 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Pengguna juga akan merasakan kualitas layar yang baik berupa desain Infinity V berukuran 6,5 inci. Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s. Atau, bisa juga dianggap A04s adalah versi mahal dari Galaxy A04.
Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama kerennya. Meski tampak seperti hadirkan triple kamera, HP ini cuman suguhkan dua. Satunya lagi adalah dekorasi. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50 megapiksel untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah One UI yang digunakannya sangat minim bloatware, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan.
HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 LTE. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Pada Maret 2022, Samsung Electronics Indonesia telah merilis sebuah ponsel baru untuk seri Galaxy A yaitu Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini hadir untuk memanjakan para Gen Z dalam bermedia sosial dan mendukung kreativitas dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Galaxy A33 5G memiliki ukuran layar 6,4 inci dengan layar Super AMOLED yang mampu memberikan resolusi hingga Full HD. Pergerakan gambar dan respons dalam bermain game akan semakin smooth karena didukung oleh refresh rate sampai 90 Hz. Selain itu, ponsel ini memiliki kapasitas baterai sampai 5000 mAh dengan pengisian cepat yaitu 25 Watt. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Penggemar HP clamshell tak perlu memendam kerinduan terlalu lama. Soalnya, Samsung punya seri Galaxy Z Flip yang bentuknya menyerupai HP clamshell zaman dulu. Model teranyar dari seri ini adalah Galaxy Z Flip 4 5G yang dijual dengan harga rilis mulai 13 jutaan. Sang HP dirilis bersamaan dengan Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022 dari segi penampilan, Z Flip 4 5G amat mirip dengan pendahulunya, yakni Z Flip 3 5G. Akan tetapi, Samsung merancang ulang konstruksi Z Flip 4, sehingga engselnya kian tipis dan dimensi keseluruhannya jadi lebih kompak. Samsung meluncurkan ponsel layar lipat bernama Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Galaxy Z Fold 3 5G. Dari segi penampilan, Z Fold 4 5G ini memang tidak berbeda pendahulunya. Namun demikian, Z Fold 4 5G dirancang lebih ringkas. Dimensi dan bobot HP ini menyusut ketimbang Z Fold 3 5G. Peningkatan terbesar di Z Fold 4 ada di kamera dan dapur pacunya. Untuk kamera, HP ini menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel, naik 38 megapiksel ketimbang pendahulunya.